Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Tria Devanda with student ID 2441109C. On this occasion, I will present about the technical and operational aspect in a business. Yang pertama di sini kita akan membahas pengertian dari aspek teknis. Jadi, aspek teknis ini adalah aspek yang berkaitan dengan proses produksi seperti alat yang digunakan, teknologi, serta fasilitas pendukung lainnya. Jadi, aspek ini dapat menjawab beberapa pertanyaan. Seperti apakah bisnis ini bisa dijalankan secara teknis? Jadi gini, misalnya kalau kita ingin membuka usaha makanan, kita harus tahu apakah alat memasaknya tersedia, apakah bahan bakunya mudah didapat, dan apakah proses produksinya bisa dilakukan dengan baik. Selanjutnya, aspek operasional. Jadi, aspek operasional ini berkaitan dengan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Contohnya seperti bagaimana karyawan bekerja, bagaimana pembagian tugas, dan bagaimana aktivitas bisnis berjalan secara rutin. Jadi, bisa dibilang aspek operasional ini memastikan bahwa bisnis tidak hanya bisa dijalankan, tetapi juga bisa berjalan dengan lancar setiap hari. Selanjutnya, tujuan dari aspek teknis ini adalah untuk memastikan bahwa proses produksi dapat berjalan dengan baik dan efisien. Dengan adanya perencanaan teknis yang baik, perusahaan bisa memilih teknologi yang tepat, mengurangi kesalahan produksi, dan menjaga kualitas produk tetap konsisten. Selain itu, aspek teknis juga membantu perusahaan dalam mengantisipasi risiko, misalnya kerusakan alat atau kegagalan produksi. Sementara itu, aspek operasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Artinya, bagaimana perusahaan bisa menggunakan sumber daya seperti tenaga kerja, waktu, dan biaya dengan sebaik mungkin. Jadi, jika operasional berjalan dengan baik, maka perusahaan bisa menghasilkan output yang maksimal dengan biaya yang lebih efisien. Selanjutnya adalah lokasi usaha. Jadi, pemilihan lokasi ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu bisnis. Misalnya, usaha kuliner akan lebih cocok jika berada di tempat yang lebih ramai, seperti dekat kampus atau pusat keramaian. Selain itu, akses transportasi, biaya sewa, dan kedekatan dengan pemasok juga harus dipertimbangkan agar operasional dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kita akan bahas tata letak atau layout. Di sini layout yang baik akan mempermudah alur kerja sehingga proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Contohnya dalam usaha makanan, posisi dapur, tempat penyimpanan bahan, dan area pelayanan harus diatur sedemikian rupa agar tidak saling mengganggu. Dengan begitu, pekerjaan menjadi lebih efektif. Berikutnya adalah teknologi. Jadi, teknologi di sini digunakan harus sesuai dengan kebutuhan usaha. Tidak semua usaha harus menggunakan teknologi yang canggih, tetapi yang paling penting adalah teknologi tersebut mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas bisnis. Contohnya, penggunaan mesin kasir digital dapat mempercepat transaksi dan mengurangi kesalahan dalam pencatatan. Selanjutnya proses produksi. Jadi, proses produksi ini merupakan hal inti dari aspek teknis.
karena di dalamnya terdapat beberapa tahapan yang dapat mengubah bahan baku menjadi produk jadi, mulai dari input proses hingga output. Jadi dengan adanya proses ini dapat merancang dengan baik agar menghasilkan produk yang berkualitas dan konsisten. Jika prosesnya tidak teratur, maka hasilnya juga akan tidak maksimal. Selanjutnya, kapasitas produksi. Di sini, kapasitas produksi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produk dalam waktu tertentu. Perusahaan harus mampu menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan pasar. Jadi, jika produksi terlalu banyak, bisa menyebabkan kerugian karena produk tidak terjual. Sebaliknya, jika terlalu sedikit, perusahaan bisa kehilangan peluang keuntungan. Selanjutnya, bahan baku. Jadi di sini bahan baku merupakan fokus utama dalam produksi, sehingga kualitasnya sangat berpengaruh terhadap hasil. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan ketersediaan bahan baku agar proses produksi tidak terhenti. Jadi, dalam hal ini, manajemen persediaan yang baik sangat dibutuhkan untuk jalankan proses ini. Selanjutnya, tenaga kerja. Tenaga kerja ini merupakan salah satu faktor penting dalam operasional bisnis. Jadi, perusahaan harus memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi jumlah maupun keahlian. Selain itu, pelatihan dan pembinaan juga penting agar karyawan dapat bekerja secara maksimal dan profesional. Selanjutnya, pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas di sini bertujuan untuk menjaga standar produk yang dihasilkan. Dengan adanya pengendalian kualitas ini, perusahaan dapat mengurangi produk cacat dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting karena kualitas produk akan memengaruhi kepercayaan konsumen terhadap bisnis yang kita jalani. Selanjutnya, dalam operasional terdapat 4 fungsi utama. Yang pertama yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi, keempat fungsi ini harus berjalan dengan baik agar kegiatan operasional perusahaan dapat terkontrol dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oke, dapat disimpulkan dari materi ini bahwa aspek teknis dan operasional ini memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu usaha. Aspek ini memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan baik, sedangkan aspek operasional memastikan bahwa kegiatan bisnis berjalan secara efisien. Jadi, jika kedua aspek ini dikelola dengan baik, maka bisnis akan mudah berkembang dan mampu bersaing di pasar. That's all I can say. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.